Ini adalah kisah tentang runtuhnya Kekaisaran Jerman yang sudah berusia ribuan tahun dan mewarisi tradisi politik Kekaisaran Romawi Suci. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman sangatlah kacau. Kaisar Wilhelm II dipaksa turun tahta dan kemudian terjadi sebuah revolusi di Jerman. Kaum kiri radikal Jerman menginginkan Jerman mengikuti jejak Rusia untuk menjadi negara komunis. Kaum kanan dan kaum militer ingin mempertahankan monarki Jerman, sedangkan kaum liberal ingin menerapkan demokrasi parlementer. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas perebutan kekuasaan antar faksi tersebut hingga kemudian terbentuknya Republik Weimar di Jerman. Di video berikutnya, baru kita akan bahas masa Republik Weimar di Jerman, kemudian kebangkitan politik Nazi dan Hitler, hingga masa-masa awal Perang Dunia Kedua. Ideologi manakah yang akan menang dalam menentukan arah politik Jerman setelah runtuhnya Kekaisaran Jerman? Mari kita bahas sampai tuntas dalam Revolusi Jerman. Pada tahun 1918, setelah 4 tahun terlibat Perang Dunia Pertama, Jerman sadar bahwa waktu yang dimiliki Jerman sudah sangat sempit. Ini adalah saat-saat yang sangat menentukan di medan perang. Jika Jerman kalah di pertempuran dalam waktu krusial ini, maka sudah dipastikan Jerman akan kalah perang. Saat itu, Jerman ingin segera mengakhiri perang sebelum kekuatan Amerika yang menjadi penentu. Jerman kemudian mulai menyusun sebuah serangan besar yang kemudian dikenal sebagai Spring Offensive atau Kaiserschlag atau pertempuran Kaisar. Ini adalah upaya terakhir Jerman untuk memenangkan Perang Dunia Pertama. Setelah Rusia keluar perang dengan perjanjian Brest-Litov pada Maret 1918, Jerman bisa memindahkan lebih dari 50 divisi dari front timur ke front barat. Amerika Serikat baru saja mulai mengirim pasukan, sehingga Jerman melihat adanya kesempatan beberapa bulan untuk memukul Inggris dan Prancis sebelum Amerika Serikat benar-benar siap tempur secara penuh. Tidak lagi menyerang secara frontal seperti di Verdun atau Somme. Jerman menggunakan Sturmtruppen atau pasukan infiltrasi yang mampu bergerak cepat untuk menembus celah di lini musuh. Mereka menghindari titik-titik pertahanan musuh yang kuat dan menyerang artileri, komunikasi, dan logistik di belakang garis pertahanan musuh. Sturmtruppen ini didukung oleh artileri intensif dengan fire rolling barrage atau tembakan artileri yang terus berpindah maju. Spring Offensive Jerman ini dibagi dalam 4 operasi militer, yaitu Operasi Michael, Operasi Georgette, Operasi Blucher York, dan Operasi Gneisenau dan Marneskutz Reims. Pada Maret hingga awal April 1918, Operasi Michael digelar. Sasarannya memecah garis pertahanan Inggris di Picardy dan mendorong mereka ke arah Selat Inggris. Jerman berhasil hingga 65 km dan ini adalah kemajuan terjauh sejak tahun 1914. Jerman hampir berhasil memisahkan Inggris dan Prancis, tapi gagal merebut Amiens, kota yang menjadi pusat jaringan kereta. Serangan Jerman ini akhirnya terhenti karena logistik dan kemudian Sekutu memberikan perlawanan yang semakin kuat. Jerman kehilangan 240.000 prajurit, sedangkan Sekutu kehilangan sekitar 250.000 prajurit. Pada April 1918, Jerman menggelar Operasi Georgette atau yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Lys.
Jerman menyerang Flanders, berusaha merebut pelabuhan Ypres dan Calais yang cukup vital. Awalnya sukses, tapi lama-lama gagal karena pasukan Inggris mampu bertahan mati-matian. Pada Mei hingga Juni 1918, Jerman melanjutkan ofensifnya dengan operasi militer Blücher York atau dikenal sebagai Aisne Offensive. Kali ini sasarannya adalah Paris, ibu kota Prancis. Jerman berhasil mendekati Marne, hanya 80 km dari Paris. Tetapi pasukan Prancis dan Amerika berhasil menahan serangan ini di Château-Thierry dan Belleau-Wood. Pada bulan Juni dan Juli, Jerman melakukan upaya terakhirnya untuk menyerang dengan operasi Gneisenau dan Marneschutz-Rhin. Serangan terakhir ini untuk menerobos lagi menuju Marne, tapi ini gagal total dan Sekutu segera melancarkan serangan balasan. Spring Offensive Jerman ini awalnya membuat Sekutu ketakutan, tetapi justru menjadi bumerang bagi Jerman. Mereka kehilangan pasukan elit tanpa mencapai tujuan strategis apapun. Jerman kehilangan lebih dari 700.000 tentara Jerman hilang, bisa karena tewas, terluka, ataupun ditangkap. Tentara veteran Jerman sudah habis, yang tersisa hanya pasukan muda yang kurang terlatih. Di sisi lain, Prancis masih mampu bertahan, Inggris masih solid, dan pasukan Amerika Serikat semakin banyak yang memasuki medan pertempuran. Sejak Agustus 1918, kini giliran Sekutu yang melancarkan serangan balasan yang kemudian disebut sebagai 100 Days Offensive. Serangan maut Sekutu ini yang mendorong Jerman untuk terus mundur hingga akhirnya nanti akan menyerah. Gambaran muram kekalahan Jerman di medan perang juga kemudian merembet ke dalam negeri Jerman. Ekonomi Jerman di tahun 1918 sangatlah kacau. Blokade laut yang dilakukan Angkatan Laut Inggris sejak tahun 1916 sudah sangat berdampak bagi ekonomi Jerman. Hampir semua komoditi yang diimpor Jerman seperti gandum, pupuk, bahan bakar, karet, logam, dan sebagainya terhenti total. Gizi rakyat merosot tajam, malnutrisi terjadi di mana-mana dan menyebabkan angka kematian sipil meningkat. Diperkirakan lebih dari 400.000 anak meninggal akibat kelaparan dan kekurangan gizi selama Perang Dunia Pertama. Di tengah kondisi sulit ini, epidemi flu Spanyol juga menyebar dengan cepat, menewaskan puluhan ribu rakyat Jerman. Kabar tentang warga yang kelaparan juga sampai ke tentara Jerman yang tengah bertempur di medan perang. Surat-surat dari rumah bercerita tentang kelaparan, penyakit, dan kekacauan. Banyak tentara yang merasa, untuk apa kita bertempur jika keluarga kita sendiri di rumah menderita. Moral tentara runtuh seketika. Mereka mulai menyalahkan para jenderal seperti Ludendorff dan Hindenburg serta Kaisar Jerman William II. Muncul perasaan bahwa elit-elit politik dan militer sengaja mengorbankan rakyat biasa demi ambisi. Ketika Spring Offensive Jerman gagal, Partai Sosial Demokrat atau SPD semakin vokal untuk menuntut reformasi demokratis. Saat itu, kekuasaan sipil memang sangat lemah. Kaisar Wilhelm II tetap menjadi simbol negara, tetapi sebenarnya kekuasaan dipegang oleh militer atau Oberste Heeresleitung atau OHL di bawah komando Hindenburg dan Ludendorff. Setelah Spring Offensive gagal, Sekutu kemudian menyerang balik Jerman dengan serangan 100 Days Offensive. Karena moral sudah jatuh, pada tanggal 8 Agustus 1918, ribuan tentara menyerah tanpa mau bertempur di Amiens. Ludendorff panik dan mulai menyadari bahwa perang jelas tidak bisa dimenangkan. Ia kemudian menekan Kaisar agar menunjuk pemerintah sipil yang bisa bernegosiasi dengan Sekutu untuk gencatan senjata supaya kekalahan tidak sepenuhnya ditanggung oleh militer.
Pada bulan September 1918 terjadi mogok kerja besar-besaran di Ruhr dan Berlin. Kondisi semakin genting, pasukan sekutu semakin dekat ke Berlin. Ludendorff dan Hindenburg secara resmi menyatakan ke depan publik bahwa perang tidak akan bisa dimenangkan. Pemerintah militer OHL mendesak Kaisar untuk segera membentuk pemerintahan parlementer yang mirip dengan sistem pemerintahan Inggris. Ini adalah langkah nyata yang cukup revolusioner karena selama ini bentuk pemerintahan Jerman selalu monarki absolut. Pada tanggal 3 Oktober 1918, kanselir baru kemudian diangkat, yaitu Pangeran Max von Baden. Dia dipilih karena moderat, dianggap punya kredibilitas di mata sekutu. Tidak hanya itu, ia juga mulai membentuk kabinet yang berisi kader-kader SPD dan partai liberal lainnya. Ini menjadi awal transisi dari monarki absolut ke sistem demokrasi. Setelah diangkat menjadi kanselir, keesokan harinya Max von Baden segera bergerak cepat. Ia menghubungi Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson untuk meminta gencatan senjata. Wilson dipilih karena dianggap lebih lunak jika dibandingkan dengan Perdana Menteri Prancis Georges Clemenceau atau Perdana Menteri Inggris Lloyd George. Sebelumnya, Wilson pernah mengeluarkan 14 poin pada awal 1918 yang isinya menawarkan prinsip perdamaian yang lebih adil. Dengan minta damai melalui Wilson, Jerman berharap bisa menghindari syarat menyerah total. Anggapan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson akan lebih lunak ternyata salah besar. Wilson tidak mau berunding dengan kekuasaan monarki otoriter seperti Kaisar Wilhelm II ini. Tidak ada gencatan senjata sebelum Jerman benar-benar berdemokrasi. Hanya pemerintahan yang sah dengan sistem parlementer dan sipil yang bisa menandatangani perjanjian damai. Menyadari tidak ada pilihan lain selain memenuhi syarat Wilson, Kanselir Max von Baden kemudian menekan Kaisar untuk menyerahkan kekuasaan ke parlemen. SPD dan partai-partai berhaluan kiri menganggap jawaban Wilson sebagai dorongan untuk benar-benar menyingkirkan Kaisar. Rakyat yang kelaparan juga melihat nota Wilson sebagai harapan damai meski syaratnya sangat pahit. Akhirnya, pada 28 Oktober 1918, konstitusi diubah dan Jerman menjadi monarki parlementer yang mirip dengan Inggris. Sementara pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Kanselir Max von Baden sudah minta gencatan senjata ke Wilson, para pemimpin militer, khususnya Angkatan Laut Kekaisaran Jerman, justru menyiapkan serangan terakhir ke Inggris. Sejak awal Perang Dunia Pertama, armada laut tinggi Jerman atau Hochseeflotte jarang keluar dari pelabuhan. Jerman takut kehilangan kapal perang raksasa atau Dreadnought yang dibangun dengan biaya mahal. Jadi, lebih banyak diam di Wilhelmshaven atau Kiel. Armada mahal ini dianggap tidak berguna selama perang, berbeda dengan U-boat yang justru sangat efektif. Ludendorff dan para pemimpin angkatan laut ingin mengakhiri perang dengan aksi heroik. Rencananya, Jerman akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Inggris dengan mengerahkan sekitar 30 hingga 40 kapal perang besar ditambah kapal-kapal pendukung. Walaupun kemungkinan kalah, mereka berharap bisa memberikan pukulan kehormatan terakhir dan memperbaiki posisi tawar Jerman dalam negosiasi damai, serta menghapus citra bahwa Angkatan Laut hanya mampu diam dan kalah tanpa bertarung. Tapi, masalahnya pemerintah sipil sudah meminta gencatan senjata. Konyolnya, Angkatan Laut masih saja terobsesi dengan kehormatan. Para personil Angkatan Laut juga tahu bahwa serangan terakhir ini artinya bundir massal karena mustahil untuk mengalahkan Royal Navy Inggris. Mereka tidak mau mati sia-sia hanya demi kehormatan para jenderal dan laksamana. Saat kapal-kapal diperintahkan keluar dari Wilhelmshaven untuk operasi Laut Utara, para pelaut menolak. Sebagian kapal besar termasuk Tungringen dan Helgoland menolak angkat jangkar. Pelaut yang menolak perintah kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara militer. Rencana serangan ini kemudian dibatalkan.
Kabar penangkapan para pelaut ini kemudian menyebar dengan cepat dan memicu solidaritas di antara pelaut sipil dan pekerja pelabuhan. Gerakan pembangkangan ini kemudian semakin besar. Ribuan pelaut dan pekerja turun ke jalan menuntut pembebasan rekan-rekan yang ditahan, makanan yang lebih baik, dan tidak ada lagi operasi bundir. Pasukan kemudian dikerahkan untuk membubarkan paksa aksi para pelaut dan pekerja ini. Kerusuhan terjadi, 7 hingga 9 orang tewas dan puluhan terluka. Peristiwa ini justru membuat kerusuhan semakin meluas. Para pelaut kemudian membentuk Arbeiter- und Soldatenrat atau Dewan Pekerja dan Tentara, meniru model Dewan Soviet dalam revolusi Bolshevik di Rusia. Dewan ini menuntut untuk membebaskan semua tahanan politik dan pelaut, mengakhiri perang segera, dan demokratisasi politik Jerman. Dewan ini berhasil mengambil kendali kota Kiel tanpa perlawanan berarti. Pemberontakan Kiel kemudian menjadi inspirasi, menyebar ke Hamburg, Bremen, Lübeck, Hannover, bahkan Berlin. Kota-kota besar di Jerman membentuk Dewan Pekerja dan Tentara sendiri. Dalam hitungan hari, kekuasaan kekaisaran praktis lumpuh. Pemberontakan pelaut di Kiel menjadi inspirasi pemberontakan di mana-mana. Di banyak kota, kekuasaan diambil alih oleh Dewan Buruh dan Tentara. Gelombang ini tidak bisa dibendung lagi dan semakin membesar. Pada tanggal 7 November 1918 di Munich, kaum revolusioner menggulingkan monarki Bavaria. Raja Ludwig III melarikan diri. Politikus sosialis Kurt Eisner memproklamasikan Republik Bavaria. Keesokan harinya, pada tanggal 8 November 1918, puluhan ribu massa yang terdiri dari buruh, pekerja industri, dan tentara yang membelot mulai turun ke jalan di Berlin. Mereka menuntut 3 hal, yaitu perang segera dihentikan, Kaisar Wilhelm II turun tahta, dan reformasi politik secara menyeluruh. Massa demonstran ini adalah massa campuran dari berbagai unsur. Sebagian besar massa buruh diorganisir oleh Partai Sosial Demokrat atau SPD. Kemudian ada juga massa dari Partai Sosial Demokrat Independen atau USPD yang lebih radikal dan menginginkan langkah-langkah yang lebih revolusioner. Kemudian ada juga massa komunis dari Spartakusbund yang dipimpin oleh Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg. Mereka menginginkan revolusi ala Bolshevik Rusia. Di tengah ribuan massa, kader komunis Spartakusbund sangat aktif menyebarkan selebaran yang menyerukan revolusi total. Bahkan Karl Liebknecht sendiri tampil sebagai orator, memprovokasi massa agar tidak hanya menuntut kaisar turun, tetapi juga membangun sistem dewan ala Soviet. Spartakusbund sebenarnya adalah pecahan dari SPD yang menolak keras perang. Ideologi mereka sangat radikal, ingin meniru revolusi Bolshevik 1917, membentuk republik dewan berbasis buruh dan tentara, bukan demokrasi parlementer. Walaupun jumlah mereka kecil dibandingkan oleh SPD atau USPD, mereka berpengaruh di kalangan buruh yang radikal dan tentara yang frustasi. SPD memang partai sosialis, tapi sejak awal abad ke-20, arus utama partai ini jauh lebih moderat. Mereka percaya perubahan lewat demokrasi parlementer, bukan lewat revolusi bersenjata. SPD khawatir jika revolusi liar terjadi, maka Jerman akan jatuh ke dalam kekacauan total seperti di Rusia di tahun 1917. SPD menyaksikan apa yang terjadi di Rusia, revolusi pecah, kemudian perang saudara berdarah, hingga akhirnya ekonomi runtuh. SPD tidak ingin Jerman mengalami hal yang sama. SPD percaya bahwa Jerman butuh ketertiban dan stabilitas agar bisa negosiasi damai dengan sekutu. Kalau revolusi komunis meledak, sekutu bisa saja menolak gencatan senjata atau bahkan bisa saja menduduki seluruh Jerman.
Melihat ulah Spartacus pun di demonstrasi ini, Friedrich Ebert, ketua SPD, sangatlah cemas. Jika situasi dibiarkan, Spartacus pun bisa memimpin massa dan menjadikan Jerman negara komunis. Maka ia harus memastikan SPD mengambil alih kepemimpinan revolusi agar tetap terkendali. Pada malam harinya, pada tanggal 8 November tersebut, Ebert menemui Kanselir Max von Baden. Ebert berkata ke Kanselir, "Kaisar harus turun sekarang juga, kalau tidak, rakyat akan melakukannya dengan cara mereka sendiri." Kanselir von Baden sendiri juga menginginkan Kaisar untuk segera turun tahta karena sekutu menolak berunding gencatan senjata selama Kaisar Wilhelm II masih berkuasa. Ia mulai berencana untuk memaksa Kaisar Wilhelm II untuk turun meskipun Kaisar belum mau menyerah. Kaisar masih berharap tentara di front barat bisa dipakai untuk menertibkan Berlin. Malam itu, di sisi lain, Karl Liebknecht dan kelompok Spartacus melakukan rapat penting di Berlin. Mereka memutuskan bahwa esok tanggal 9 November adalah hari yang tepat untuk menyerukan pembentukan Republik Sosialis Jerman. Mereka merencanakan mengorganisasi jaringan buruh dan tentara untuk menduduki bangunan-bangunan penting terinspirasi oleh revolusi Bolshevik. Hari penting sejarah Jerman pun tiba. Pagi hari pada tanggal 9 November 1918 di Spa, Belgia, Kaisar Wilhelm II masih bermimpi mempertahankan tahtanya, bahkan ingin kembali ke Jerman dengan pasukan untuk menertibkan Berlin. Jenderal Wilhelm Gruner dan Hindenburg akhirnya secara tegas mengatakan jika tentara sudah tidak lagi bisa diandalkan. Jika diperintahkan melawan rakyat, mereka tidak akan taat. Banyak prajurit sudah terpengaruh semangat revolusi dan lebih setia pada komite buruh tentara. Bagi Wilhelm II, ini adalah pukulan fatal. Kekaisaran kehilangan penopang militernya. Sementara pagi itu di Berlin, ratusan ribu massa sudah berkumpul di Berlin. Jumlah massa jauh lebih besar daripada hari sebelumnya. Suasana revolusi semakin panas, mirip dengan gelombang revolusi Rusia 1917. Menjelang siang, von Baden semakin gelisah. Ia menyadari bahwa menunggu keputusan Wilhelm II untuk turun tahta hanya akan memperburuk keadaan. Sepertinya ini adalah saat untuk bertindak. Kanselir von Baden kemudian mengambil sebuah keputusan nekat tanpa persetujuan langsung dari Kaisar. Sekitar tengah hari, ia mengumumkan pengunduran diri dari Wilhelm II. Ini artinya Kaisar sebenarnya tidak mundur, tetapi Kanselir von Baden mengumumkan ke massa bahwa Kaisar sudah mundur. Langkah ini sebenarnya ilegal, tapi ini sangat diperlukan untuk meredam situasi yang semakin memanas mengarah ke revolusi berdarah. Max von Baden kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Friedrich Ebert, ketua SPD, agar transisi tetap terkendali dan tidak direbut oleh kaum komunis. Secara konstitusional agak ngawur sebenarnya karena tidak ada prosedur resmi, tetapi von Baden melakukannya demi menjaga ketertiban dan menghindari kekosongan kekuasaan. Sekitar jam 2 siang, di tengah masa besar di Berlin, Philipp Scheidemann, salah satu tokoh SPD, mengambil inisiatif. Ia berdiri di balkon Reichstag dan menyatakan, monarki lama yang busuk telah runtuh, hidup yang baru, hidup Republik Jerman. Philipp Scheidemann memproklamasikan berdirinya Republik Jerman. Proklamasi ini dilakukan tanpa konsultasi dengan Ebert yang karakternya memang lebih berhati-hati. Tapi, tindakan Scheidemann ini sangat krusial untuk mencegah Karl Liebknecht dari Spartacus pun yang juga berencana memproklamasikan Republik Sosialis Jerman yang beraliran komunis. Walaupun kalah cepat, Karl Liebknecht tetap memproklamasikan Republik Sosialis Jerman sesuai rencana. Beberapa jam setelah proklamasi Scheidemann di depan Kastil Berlin, Karl Liebknecht memproklamasikan berdirinya Republik Sosialis Jerman. Kedua proklamasi ini menandai adanya dua visi berbeda setelah monarki Jerman.
SPD menginginkan Republik Parlementer Demokratis, sedangkan Spartacus pun menginginkan Republik Sosialis ala Bolshevik. Pada malam harinya, di hari revolusi tanggal 9 November 1918, setelah pengumuman Kanselir Max von Baden sampai ke Spa, Belgia, Kaisar Wilhelm II akhirnya sadar ia tidak punya pilihan lain. Malam itu juga, ia setuju untuk turun tahta dan mulai mempersiapkan pengasingan ke Belanda pada keesokan paginya. Di Berlin, malam itu kekuasaan efektif dipegang oleh SPD. Massa buruh tentara terus berkeliaran, banyak kantor pemerintahan yang kemudian dikuasai oleh demonstran. Ebert mulai khawatir akan terjadinya revolusi ala Bolshevik, sehingga ia kemudian mulai mencari cara untuk bekerja sama dengan militer. Keesokan harinya, pada tanggal 10 November 1918 di Berlin diadakan pertemuan besar perwakilan komite buruh dan tentara dari berbagai daerah. Mereka berkumpul untuk menentukan bentuk pemerintahan baru Jerman setelah runtuhnya kekaisaran. Dalam kongres ini, mayoritas delegasi adalah simpatisan SPD karena mereka adalah partai buruh terbesar dan paling terorganisir. Spartacus pun sebenarnya hadir, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil. Spartacus pun tidak mendapat posisi di dalam pemerintahan sementara ini karena mereka dianggap terlalu radikal. Ini sangat mengecewakan mereka karena mereka berharap Kongres akan mendukung model Soviet. Ini memang yang diinginkan SPD. Ebert dengan cerdik mengajak USPD untuk masuk pemerintahan dengan tujuan melemahkan pengaruh Spartacus. Ebert khawatir jika terlalu banyak konsesi ke kiri, Jerman akan jatuh ke dalam perang saudara. Disinilah Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg merasa dikhianati. Mereka menganggap SPD bersekongkol dengan elit lama dan tidak menjalankan revolusi sejati. Pada malam harinya, masih di tanggal 10 November, secara diam-diam Ebert menjalin kontak dengan militer untuk melawan ancaman revolusi komunis. Dari Berlin, Ebert menelpon Jenderal Wilhelm Gruner, wakil kepala staf umum yang masih berada di markas militer Spa, Belgia. Melalui telepon, mereka menjalin kesepakatan secara rahasia. Jenderal Gruner menjanjikan bahwa Reichswehr atau Angkatan Bersenjata Jerman akan setia pada pemerintahan Ebert. Artinya, militer tidak akan melawan Republik Baru walaupun mereka sebenarnya pendukung monarki. Sebagai imbal balik, Ebert berjanji akan menjaga ketertiban dan keamanan. Ia akan melawan gerakan radikal kiri komunis yang dimotori oleh Spartacus pun. Ia juga akan mempertahankan struktur, hierarki, dan disiplin militer tradisional, tidak membubarkan angkatan bersenjata atau menggantinya dengan milisi rakyat ala Soviet. Perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Ebert, ia akan mendapatkan jaminan stabilitas republik, sedangkan bagi militer, mereka bisa terus mempertahankan kekuasaan walaupun kaisar telah turun tahta. Seakan tak peduli dengan persaingan politik yang sengit di Berlin, keesokan harinya, pada tanggal 11 November, Jerman secara resmi menandatangani gencatan senjata dengan Sekutu. Sekutu benar-benar menepati janji mau berunding setelah Kaisar Wilhelm II turun tahta. Gencatan senjata berlaku mulai pukul 11 pada tanggal 11 bulan 11. Pada saat itu, seluruh front barat berhenti tembak-menembak dan Perang Dunia Pertama pun resmi berakhir. Pada tanggal 8 November 1918 di pagi hari, delegasi Jerman yang dipimpin oleh Matthias Erzberger, seorang politisi Katolik dari Zentrum Partei yang dikenal moderat dan anti perang, telah tiba di Hotel Compiègne sekitar 60 km utara Paris.
Delegasi Jerman berangkat dari Spa, markas militer Jerman di Belgia pada tanggal 7 November 1918. Karena garis depan sudah dikuasai oleh sekutu, mereka menyeberang dengan mobil melalui daerah yang hancur akibat perang. Di hutan Compiègne ini, negosiasi gencatan senjata dilakukan di sebuah gerbong kereta milik Marskal Ferdinand Foch, panglima tertinggi sekutu. Gerbong itu sengaja diparkir di tengah hutan agar jauh dari keramaian dan aman dari wartawan. Atmosfernya dingin dan formal. Sekutu sengaja memperlakukan Jerman sebagai pihak yang kalah total, bukan mitra negosiasi. Pemilihan lokasi gencatan senjata di gerbong kereta di hutan Compiègne adalah simbol penghinaan bagi Jerman. Compiègne dipilih bukan hanya karena tenang, tetapi karena letaknya di daerah yang dulu direbut kembali dari Jerman. Bagi rakyat Perancis, ini semacam balas dendam simbolik atas kekalahan mereka di Perang Perancis-Prusia ketika Perancis menyerang di Sedan dan dipermalukan oleh Kekaisaran Prusia Jerman. Di dalam gerbong, Erzberger, pemimpin delegasi Jerman, hanya bisa duduk berhadapan dengan pemimpin delegasi sekutu di meja kecil dalam gerbong, sebuah adegan yang menegaskan posisi menyerah. 3 dekade kemudian, pada tanggal 22 Juni 1940, Hitler memaksa Prancis menandatangani penyerahan pada Jerman di gerbong yang sama, di tempat yang sama, sebagai balas dendam simbolis atas penghinaan ini. Kembali lagi ke 1918, delegasi sekutu dipimpin oleh Marskal Ferdinand Foch dari Prancis dan didampingi oleh Laksamana Rosslyn Wemyss dari Inggris sebagai perwakilan Angkatan Laut Sekutu. Mereka tidak menawarkan negosiasi ke Jerman, tapi hanya membacakan syarat-syarat gencatan senjata. Syarat-syarat ini sangat keras dan sebenarnya lebih mirip dengan penyerahan tanpa syarat. Syaratnya adalah Jerman harus menarik semua pasukan dari Prancis, Belgia, dan Alsace-Lorraine dalam waktu 14 hari. Kemudian, Jerman harus menyerahkan seluruh persenjataan berat, termasuk 5.000 artileri berat, 25.000 senapan mesin, 1.700 pesawat tempur, dan seluruh kapal selam U-boat dan kapal perang besar. Tidak hanya itu, semua tawanan sekutu harus dibebaskan segera, tapi tawanan Jerman tetap ditahan sampai perjanjian damai terjadi. Kemudian, tentara sekutu akan menduduki wilayah Rhineland dan jembatan di sepanjang sungai Rhine. Semua pendudukan sekutu ini ditanggung oleh Jerman. Jerman juga dilarang menghancurkan infrastruktur dan senjata sebelum penarikan selesai, dan sekutu berhak menggunakan sistem kereta api serta jalur komunikasi Jerman. Setelah 3 hari menunggu dan tanpa adanya ruang tawar-menawar, delegasi Jerman terpaksa menandatangani perjanjian itu pada tanggal 11 November 1918 pada pukul 5.10 pagi. Gencatan senjata ini berlaku efektif pada pukul 11 siang waktu Prancis yang terkenal dengan sebutan The 11th Hour of the 11th Day of the 11th Month. Sebelum jam 11 siang, banyak unit di kedua pihak masih berperang. Beberapa jenderal sekutu ingin merebut posisi terakhir sebelum gencatan berlaku. Akibatnya, sekitar 10.000 prajurit gugur pada pagi hari tanggal 11 November saja, termasuk tentara Kanada George Lawrence Price gugur hanya 2 menit sebelum gencatan efektif yang merupakan korban terakhir Perang Dunia Pertama. Ketika kabar gencatan senjata ditangani pada pukul pagi dan mulai berlaku pada pukul 11 siang waktu Prancis, berita itu cepat menyebar ke seluruh Jerman. Di Berlin dan kota besar lainnya, rakyat keluar ke jalan, berpelukan, menangis, dan bernyanyi. Para ibu dan istri tentara lega karena anak-anak dan suami mereka tidak lagi harus gugur di parit-parit front barat. Banyak keluarga menggantung bendera hitam merah emas simbol Republik Baru di jendela rumah mereka. Beberapa veteran pulang ke rumah disambut dengan bunga dan sorakan.
Di kalangan buruh dan serikat pekerja, kabar ini dianggap sebagai kemenangan kaum pekerja hasil dari tekanan rakyat yang memaksa elit militer untuk menyerah. Banyak rapat buruh diadakan, membicarakan masa depan Republik Baru dan reformasi sosial. Di medan tempur, ketika jam menunjukkan pukul 11 siang pada tanggal 11 November 1918, tembakan artileri berhenti serentak di seluruh front barat. Banyak tentara keluar dari parit, berdiri dalam diam, menatap lawan mereka di kejauhan. Beberapa saling berjabat tangan, lega karena selamat dari perang. Tapi di sisi lain, mereka juga merasa kosong dan kalah. Seorang prajurit Jerman menulis catatannya pada tanggal 12 November seperti ini. Kami tidak kalah dalam pertempuran, tapi diperintahkan berhenti begitu saja. Para veteran perang ini kemudian pulang dan rakyat tidak menyambutnya sebagai pahlawan. Tidak ada parade kemenangan, tidak ada medali kehormatan, yang ada hanya kekacauan politik, pengangguran, dan revolusi di jalanan. Banyak tentara merasa dikhianati oleh politisi sipil di Berlin, terutama ketika mereka tahu Kaisar Jerman telah turun tahta dan Republik diproklamasikan tanpa konsultasi dengan militer. Dari sinilah nanti lahir mitos berbahaya yang disebut sebagai Dolltoodslegende atau tikaman dari belakang. Sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa tentara Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang, tetapi ditikam dari belakang oleh kaum sipil, Yahudi, sosialis, dan revolusioner. Walaupun gencatan senjata sudah disetujui, blokade sekutu atas Jerman masih berlanjut. Ekonomi masih lumpuh, transportasi kacau, kondisi dalam negeri Jerman secara keseluruhan kacau balau. Sementara itu, di seluruh negeri bermunculan dewan buruh dan tentara, semacam Soviet lokal yang kemudian mengambil alih administrasi kota, gudang, dan markas-markas militer. Maka, setelah gencatan senjata pada 11 November, di Jerman ada dua pusat kekuasaan yang mempunyai pengaruh kuat. Yang pertama adalah pemerintahan sementara Jerman yang dipimpin oleh Ebert di Berlin yang mengklaim mewakili rakyat secara sah, dan yang kedua adalah dewan-dewan revolusioner lokal di banyak kota dan wilayah yang sebagian besar di bawah pengaruh USPD dan Spartakusbund. Friedrich Ebert sadar bahwa stabilitas Jerman hanya bisa dijaga kalau ia bisa mengendalikan dua pihak, yaitu kaum militer agar tidak terjadi kudeta sayap kanan dan kaum buruh agar revolusi kiri tidak berkembang. Untuk itu, Ebert perlu melakukan sebuah langkah dengan cepat. Pada tanggal 12 November 1918, Ebert mendeklarasikan program pemerintah sementara yang berisi 7 poin. Penghentian permusuhan dan demobilisasi tentara, pemberlakuan hak pilih universal bagi pria dan wanita di atas 20 tahun, kebebasan pers, berkumpul dan berserikat, penghapusan undang-undang militer, pemberlakuan jam kerja selama 8 jam per hari, janji akan mengadakan pemilu untuk Majelis Nasional sesegera mungkin, dan kerjasama dengan Dewan Buruh dan Tentara untuk menjaga ketertiban. Langkah ini dianggap cukup moderat dan diterima banyak pihak, tetapi kaum revolusioner menganggap ini terlalu lunak karena tidak membubarkan kelas militer dan kapitalis. Sebagian Dewan Buruh dan Tentara, terutama yang dipengaruhi oleh Spartakusbund, menolak instruksi dari pemerintah pusat SPD. Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg menuntut agar revolusi dilanjutkan menuju Republik Soviet Jerman, bukan sekedar republik parlementer. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut menasionalisasi industri besar dan perbankan, pembubaran Reichswehr atau tentara kekaisaran diganti dengan milisi rakyat bersenjata. Kemudian juga menuntut pembentukan pemerintahan revolusioner murni tanpa kompromi dengan semua pihak, termasuk dengan pihak-pihak SPD dan militer.
permintaan Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg ditolak. Ebert menganggap bahwa revolusi yang dibiarkan liar akan berujung pada kehancuran total dan kekacauan seperti di Rusia. Ia memilih reformasi bertahap dengan sistem demokrasi. Setelah permintaan Spartacus pun ditolak, mereka langsung membuat propaganda. Mereka kemudian menerbitkan koran harian Die Rote Fahne atau bendera merah mulai pertengahan November. Di koran itu, Rosa Luxemburg menulis editorial berjudul "Revolusi baru saja dimulai". Di koran itu, Ebert juga dicap sebagai pelindung kaum kapitalis dan jenderal-jenderal tua. Karl Liebknecht mulai mengorganisir demonstrasi besar-besaran di Berlin, menyerukan semua kekuasaan bagi Dewan Buruh dan tentara. Mereka juga membentuk komite revolusioner yang beranggotakan tokoh-tokoh kiri USPD dan Spartacus pun untuk mengkoordinasikan aksi. Ebert kemudian mengadakan pertemuan dengan Serikat Dewan Buruh Besar, ADGB, dan AFA-Bund, serta para pengusaha industri untuk memperkuat dukungan kelas pekerja. Dalam pertemuan ini, pengusaha mengakui serikat buruh sebagai wakil resmi pekerja. Disepakati juga selama 1 hari kerja, buruh bekerja hanya 8 jam sehari dan juga pembentukan dewan pekerja di perusahaan. Sebagai imbalannya, buruh sepakat menolak aksi revolusioner yang lebih lanjut. Ini adalah langkah politik cerdas Ebert. Ia berhasil menarik dukungan buruh industri ke pihaknya, memisahkan mereka dari kaum revolusioner Spartacus Bund. Setelah mendapatkan dukungan serikat buruh dan pengusaha, pemerintah Ebert mulai berfungsi sebagai otoritas nasional, walaupun dewan-dewan lokal di Hamburg, Bremen, Munich, dan Berlin masih tetap saja kuat. Sejak akhir November, pasukan Jerman kembali dari front barat secara besar-besaran. Ebert dan Jenderal Gruner mengatur penyambutan militer besar di Berlin, sebuah parade untuk menunjukkan bahwa tentara pulang dengan terhormat. Pemerintah Ebert khawatir akan terjadinya pembajakan kekuasaan oleh unit-unit militer radikal, walaupun Jenderal Gruner sudah menjanjikan dukungan militer kepada pemerintah dan sebagai gantinya Ebert berjanji tidak akan membubarkan struktur lama tentara. Namun, ternyata penyambutan tentara ini justru menyulut kemarahan kaum kiri revolusioner karena kaum militer tidak setuju dengan revolusi. Banyak di antara unit-unit tentara tidak mau tunduk kepada Dewan Buruh Soldat, tetapi tunduk kepada komando lama. Bahkan para perwira masih menggunakan simbol-simbol kekaisaran seperti helm Pickelhaube dan bendera hitam putih merah. Di sisi lain, milisi rakyat dan kelompok bersenjata kiri menuduh bahwa aksi kaum monarki sedang disiapkan untuk merebut kembali kekuasaan. Jadi, sebenarnya pemerintah harus mampu berdiri di tengah dua pihak. Di kiri, ada tekanan dari Spartacus Bund yang ingin melanjutkan revolusi. Di kanan, ada militer konservatif dan aristokrat yang masih setia pada kaisar dengan bersenjata lengkap. Pada akhir November 1918, situasi di Jerman semakin panas. Atmosfer di Berlin pun semakin mencekam. Jalanan penuh dengan tentara bersenjata dari berbagai faksi yang tidak mau tunduk pada satu otoritas pusat. Di jalanan Berlin, mulai sering terjadi bentrokan antara kaum revolusioner kiri melawan polisi ataupun kaum militer. Untuk meredakan ketegangan, pemerintah Ebert kemudian mengumumkan bahwa akan diadakan Kongres Nasional Dewan Buruh dan Tentara pada tanggal 16 Desember. Tujuannya agar perwakilan dewan-dewan dari seluruh negeri bisa memutuskan arah revolusi secara demokratis. Namun, langkah ini ternyata tidak memuaskan kaum kiri radikal. Mereka curiga bahwa Kongres akan direkayasa SPD karena dewan-dewan lokal sudah banyak didominasi oleh anggota SPD moderat. Spartacus Bund bahkan menuduh bahwa Kongres ini hanyalah tipu muslihat untuk mengakhiri revolusi secara resmi.
Dalam koran De Rote Vanne tanggal 3 Desember, Luxemburg menulis seperti ini: revolusi tidak bisa diserahkan kepada perwakilan borjuis di Kongres. Revolusi hidup di tangan massa bersenjata. Spartacus pun semakin keras menyerang SPD melewati pamflet dan pidato. Ebert dan Scheidemann telah mengkhianati revolusi. Mereka pelayan kaum kapitalis. Pemerintah Ebert kemudian menuduh balik bahwa Spartacus pun sebenarnya berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah dan membawa anarki ke Jerman. Ketegangan terus memuncak. Di Berlin, dewan-dewan buruh dan tentara lokal mulai terpecah. Sebagian masih setia kepada pemerintahan Ebert dan sebagian lain yang terpengaruh dengan ide revolusi kiri menolak otoritas pusat. Hingga akhirnya memasuki bulan Desember 1918, situasi Jerman semakin memanas. Jerman benar-benar di persimpangan sejarah, akan menjadi negara parlementer atau komunis. Pada tanggal 4 Desember 1918, Dewan Buruh dan Tentara Berlin menyerukan demonstrasi massal pada 6 Desember 1918. Tujuannya untuk menunjukkan dukungan rakyat kepada revolusi, menuntut agar semua kekuasaan segera diberikan kepada Dewan Buruh, dan menolak rencana pemilu Majelis Nasional yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap revolusi. Namun di sisi lain, kaum militer pendukung pemerintah Ebert, terutama Divisi Tentara Rakyat ke-1 di bawah komando Kolonel Reinhardt, juga mempersiapkan aksi tandingan. Aksi ini bertujuan untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah dan menekan dewan-dewan radikal kiri. Situasi ini terasa sangat genting. Berlin benar-benar diambang bentrokan bersenjata. Keesokan harinya pada tanggal 5 Desember 1918, di malam hari, suasana di barak-barak tentara Berlin sangatlah tegang. Para perwira memberi perintah agar pasukan siap untuk menghadapi gangguan kaum kiri radikal. Di sisi lain, di markas Spartacus pun, Karl Liebknecht memimpin rapat dan menyerukan agar revolusi sejati harus dipertahankan di jalanan. Para pelaut dari Kiel kini berada di Berlin dan bergabung dengan kaum kiri untuk ikut berdemonstrasi besar-besaran keesokan harinya. Kabar burung tersebar di Berlin bahwa militer akan segera menggulingkan pemerintahan Ebert dan mendirikan diktator militer. Malam itu, Ebert juga merasa sangat khawatir. Menurut catatan ajudannya, ia sempat berkata seperti ini: "Jika mereka menembaki rakyat besok, kita semua bisa kehilangan kendali." Walau bagaimanapun, Ebert tetap memilih berkoalisi dengan militer karena takut revolusi kiri akan berubah menjadi kekacauan total seperti di Rusia. Pada pagi hari tanggal 6 Desember 1918, Berlin sudah terbagi dua. Di satu sisi, ribuan buruh dan tentara revolusioner berbaris di pusat kota membawa bendera merah dan spanduk bertuliskan "Semua kekuasaan bagi Dewan Buruh dan Tentara". Di sisi lain, pasukan divisi tentara ke-1 bersiaga dengan senjata berat mengawal gedung pemerintahan. Dan dari sinilah pecah demonstrasi berdarah 6 Desember 1918 yang kemudian menjadi awal dari keretakan total antara SPD dan kaum kiri. Sejak pagi hari, massa pendukung pemerintah yang kebanyakan adalah tentara yang pulang dari front barat berkumpul di pusat kota Berlin. Mereka berbaris dengan formasi militer, membawa bendera kekaisaran dan spanduk bertuliskan dukungan untuk pemerintah rakyat di bawah Ebert. Mereka bergerak melalui Unter dan Linden menuju Brandenburger Tor sambil menyanyikan lagu-lagu patriotik. Demonstrasi ini dilakukan oleh militer konservatif dan sebagian perwira yang ingin menunjukkan bahwa pasukan masih setia pada pemerintahan baru serta menentang kaum ekstrim kiri.
Setelah mendengar adanya aksi besar di pusat kota, kelompok revolusioner dan tentara yang terafiliasi dengan kaum kiri mulai bergerak dari distrik pekerja timur Berlin seperti Moabit, Lichtenberg, dan Friedrichshain. Mereka datang tanpa koordinasi resmi, kebanyakan hanya ingin menunjukkan kekuatan revolusioner dan menentang demonstrasi pro-pemerintah yang mereka anggap manipulatif. Sekitar tengah hari, kedua arus massa ini bertemu di pusat kota, terutama di Unter den Linden dan di sekitar Kastaniallee. Terjadi ketegangan yang sangat intens. Sebagian pasukan yang berbaris rapi pro-Ebert mulai menembaki kelompok buruh kiri bersenjata dan simpatisan Spartacus Bund. Tembakan sporadis berubah menjadi bentrokan singkat bersenjata. Hasilnya, sekitar 16 orang gugur dan puluhan luka-luka. Ketika pasukan pro-Ebert mulai menembaki kelompok kiri, banyak di antara mereka adalah anggota Spartacus Bund dan USPD. Mereka terkejut dan marah karena pasukan yang seharusnya di bawah pemerintahan revolusioner malah menembaki sesama rakyat pekerja. Di distrik buruh seperti Moabit, Lichtenberg, dan Friedrichshain, kabar tentang penembakan menyebar cepat. Banyak kelompok buruh bersenjata segera bersiap di pabrik-pabrik dan barak-barak lokal. Di beberapa tempat bahkan mulai dibentuk barisan pengawal sendiri sebagai langkah pertahanan diri. Pada sore harinya, ketertiban mulai dipulihkan setelah unit-unit pengawal pemerintah dan pasukan keamanan membubarkan kerumunan. Jalan-jalan utama Berlin, terutama di sekitar Brandenburger Tor, Reichstag, dan Istana Kekaisaran dipenuhi tentara bersenjata hingga malam hari. Kota Berlin masih tegang, suara tembakan sesekali masih terdengar dari arah distrik pekerja. Pada malam harinya, pemimpin-pemimpin Spartacus Bund seperti Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg mengadakan pertemuan darurat di Berlin. Mereka menyimpulkan bahwa SPD dan Ebert kini benar-benar berpihak pada militer lama dan burjuasi. Revolusi telah dikhianati. Demonstrasi berakhir tanpa keputusan politik apapun. Namun, peristiwa 6 Desember ini benar-benar menghancurkan kepercayaan antara SPD dan kaum kiri secara keseluruhan. Tak hanya Spartacus Bund, USPD, partai kiri yang sebenarnya lebih moderat dibandingkan Spartacus Bund, mulai menarik diri dari pemerintahan koalisi Ebert. Secara umum, kaum kiri sangat marah ke pemerintah Ebert atau SPD. Mereka merasa dikhianati dan mulai bersiap melawan. Revolusi Jerman berubah arah dari solidaritas melawan monarki menjadi perang saudara ideologis antara sesama kaum sosialis. Setelah terjadinya bentrokan berdarah pada tanggal 6 Desember 1918, pemerintah Friedrich Ebert menyadari bahwa situasi di Jerman nyaris saja tidak terkendali. Dukungan dari kaum militer masih ia gunakan untuk menjaga ketertiban di Berlin. Pemerintah kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan revolusioner sementara tetap sah dan bahwa semua keputusan penting akan diambil oleh Kongres Nasional Dewan Buruh dan Tentara yang akan bersidang pada tanggal 16 Desember. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menenangkan kaum kiri agar mereka menunggu hasil kongres daripada bertindak sepihak. Di seluruh Jerman, delegasi-delegasi dari Dewan Buruh dan tentara lokal mulai berangkat ke Berlin untuk menghadiri Kongres Nasional pertama. Tercatat sekitar 489 delegasi akan hadir, mayoritas dari SPD, bukan dari kaum revolusioner kiri. Ini karena di banyak kota besar, SPD memiliki organisasi buruh yang lebih mapan dan terstruktur dibandingkan dengan Spartacus Bund. Spartacus Bund menyadari mereka adalah minoritas, namun mereka tetap bertekad menggunakan kongres untuk menyerukan kelanjutan revolusi dan menolak pembentukan parlemen borjuis.
Sementara itu, ketegangan militer meningkat. Beberapa unit yang loyal pada revolusi kiri menolak perintah dari markas besar militer Berlin yang dikendalikan oleh para perwira lama. Di barak-barak pelaut revolusioner yang datang dari Kiel dan Wilhelmshaven, terjadi insiden penolakan disiplin dan patroli bersenjata di sekitar kota. Pemerintah Ebert mulai khawatir akan muncul pemberontakan baru, sehingga kemudian memperkuat pasukan keamanan di sekitar gedung tempat kongres akan diselenggarakan. Pada tanggal 16 Desember 1918, Kongres Nasional, Dewan Buruh dan Tentara resmi dibuka di Gedung Teater Prusia, Berlin. Di dalam gedung teater tersebut ada sekitar 489 delegasi yang hadir. Delegasi yang terafiliasi dengan SPD yang moderat ada 288 delegasi. Delegasi yang terafiliasi dengan USPD beraliran sosialis kiri moderat ada 90 delegasi. Hanya ada segelintir delegasi dari Spartakusbund yang beraliran revolusioner kiri radikal. Kongres dibuka oleh pidato Friedrich Ebert yang kini menjadi pemimpin pemerintahan sementara. Ia menekankan dua hal utama, pentingnya stabilitas ketertiban serta kebutuhan segera untuk memilih Majelis Nasional yang akan menyusun konstitusi baru. Ebert menegaskan bahwa revolusi telah mencapai tujuannya, monarki telah tumbang, perang telah berakhir, sehingga tugas selanjutnya adalah membangun demokrasi. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari mayoritas delegasi SPD, tetapi perwakilan USPD dan beberapa dari Spartakusbund menolak gagasan ini dan menuduh SPD ingin mengubur revolusi demi kompromi dengan militer dan burjuasi. Pada hari kedua dalam kongres ini, terjadi perdebatan sengit tentang apakah kekuasaan negara harus dipegang oleh Dewan Buruh Tentara model Soviet atau oleh parlemen terpilih model demokrasi liberal. Delegasi SPD berargumen bahwa dewan-dewan adalah alat sementara untuk transisi. Pemerintahan rakyat harus dibangun atas dasar pemilihan umum yang bebas. Delegasi kiri menentang keras dan berpendapat bahwa dewan adalah wakil sejati rakyat pekerja, bukan parlemen borjuis yang akan dikuasai oleh kelas menengah. Namun, ternyata mayoritas mendukung SPD. Usulan untuk membentuk sistem berbasis dewan ditolak dengan suara yang telak. Sebagai gantinya, Kongres menyetujui penyelenggaraan pemilu untuk Majelis Nasional pada tanggal 19 Januari 1919. Pada hari ketiga, perdebatan difokuskan pada struktur militer baru Jerman. Delegasi kaum kiri menuntut pembubaran tentara lama, penghapusan pangkat-pangkat perwira, dan pembentukan tentara rakyat revolusioner di bawah kendali Dewan Buruh dan Tentara. Namun, delegasi SPD yang merupakan mayoritas menolak usulan ini karena Ebert sudah memiliki kesepakatan dengan Jenderal Gruner yang menjamin dukungan militer untuk stabilitas. Keputusan akhirnya adalah tentara lama tidak dibubarkan, tapi akan direformasi dan didemokratisasi secara bertahap. Bagi delegasi kiri revolusioner, keputusan ini membuktikan bahwa revolusi sudah diserahkan kembali ke tangan militer lama. Keesokan harinya, Kongres memutuskan untuk membentuk sebuah Dewan Eksekutif atau Zentralrat yang beranggotakan 27 orang. Dewan ini secara formal akan menjadi otoritas tertinggi di antara Kongres dan pemilihan umum. Dalam praktek keseharian, kekuasaan tetap di tangan Ebert dan pemerintahan sementara, sehingga Zentralrat hanya bersifat simbolis saja. Pada hari itu, Kongres juga memutuskan bahwa pemerintah sementara tetap diakui sebagai pemerintah sah Jerman, serta Dewan Buruh dan tentara lokal tetap boleh berfungsi secara administratif, tetapi tidak memiliki kekuasaan nasional. Keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 1918, hari terakhir Kongres, sejumlah resolusi tambahan telah diputuskan, antara lain Pemilu Majelis Nasional ditetapkan pada 19 Januari 1919, kepastian hukum dan kebebasan pers, berserikat dan berkumpul dijamin, program sosial untuk buruh seperti hari kerja 8 jam sehari dan hak pekerja dalam pabrik ditegaskan.
Kongres ditutup dengan deklarasi bahwa revolusi Jerman telah mencapai tujuannya dan kini harus masuk ke tahap pembangunan demokrasi. Di kongres ini, delegasi moderat SPD menang telak dalam pertarungan mengarahkan arah politik Jerman. Revolusi kiri ala Bolshevik ditolak dan memilih untuk menetapkan pemilu Majelis Nasional. Tentara lama masih bertahan dan pembentukan tentara rakyat revolusioner ditolak. Jelas sekali, delegasi kiri kalah total dan kemudian merasa dikhianati. Setelah Kongres Nasional Dewan Buruh dan Tentara berakhir dengan beberapa keputusan politiknya, kaum kiri seperti USPD dan Spartakus pun merasa bahwa hasil ini adalah pengkhianatan terhadap revolusi. Mereka menilai bahwa SPD telah menutup jalan menuju sosialisme. Di Berlin dan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Kiel, para pelaut yang berhaluan kiri revolusioner mulai gelisah dan marah. Mereka merasa Kongres mengabaikan tuntutan untuk membentuk tentara rakyat revolusioner dan malah tetap mempercayakan militer lama. Pasukan pelaut dari Kiel ini disebut Volksmarine Division atau Divisi Angkatan Laut Rakyat yang terdiri dari sekitar 3.000 hingga 4.000 pelaut yang sebagian besar berhaluan kiri dan berpengalaman dalam pemberontakan. Setelah revolusi November 1918, pasukan pelaut dari Kiel yang sebelumnya memberontak terhadap perintah terakhir Kaisar dibawa ke Berlin untuk menjadi pengawal revolusi dan menjaga pemerintahan sementara. Namun, sejak awal hubungan mereka dengan pemerintahan Ebert sudah tegang. Mereka menuntut pembayaran upah dan tunjangan yang sering kali tertunda. Mereka juga menolak ditempatkan di bawah komando perwira militer lama, dan mereka juga curiga kalau Ebert dan menteri-menteri SPD berpihak kepada jenderal militer kekaisaran, bukan pada revolusi. Pemerintah Ebert menolak permintaan Volksmarine Division untuk pembayaran penuh gaji bulan Desember dengan jumlah sekitar 6 juta mark. Para pelaut ini membalas dengan menolak perintah keluar dari Kastil Kekaisaran, sebuah istana lama kaisar yang disebut Staatsschloss yang dijadikan markas selama mereka di Berlin. Ebert dan Menteri Pertahanan menilai para pelaut ini tidak disiplin dan mengancam ketertiban. Pada malam 22 Desember, Ebert memerintahkan pasukan pemerintah untuk mengepung Staatsschloss dan memaksa para Volksmarine Division untuk menyerah. Di tengah malamnya, pasukan pemerintah menyerang posisi Volksmarine Division di sekitar Scholzplatz dan Lustgarten, Berlin Tengah. Terjadi tembak-menembak sengit di sepanjang jalan Unter dan Linden. Volksmarine Division menggunakan senapan mesin untuk pertahanan di dalam kastil, sedangkan pasukan pemerintah mencoba mengepung dari luar. Pertempuran ini mengejutkan warga Berlin. Bunyi tembakan dan artileri terdengar hingga pusat kota pada malam menjelang Natal. Bahkan, warga sipil banyak yang terjebak di tengah tembakan. Di beberapa titik, Volksmarine Division berhasil menawan beberapa tentara pemerintah. Pada pagi harinya, tanggal 24 Desember 1918, sehari sebelum Natal, Volksmarine Division melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai posisi di jantung kota Berlin, termasuk di Kementerian Perang dan gedung-gedung pemerintahan di sekitar kastil. Mereka juga berhasil menawan sekretaris pribadi Friedrich Ebert untuk menekan pemerintah membayar gaji mereka. Situasi menjadi kacau. Pemerintahan Ebert tidak bisa berfungsi. Tentara pemerintah menolak untuk melanjutkan pertempuran di tengah kota menjelang Natal. Rakyat mulai memihak Volksmarine Division karena menilai mereka adalah korban ketidakadilan. Menjelang sore, Ebert terpaksa harus bernegosiasi. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan komandan Volksmarine Division Dornbach yang juga berhaluan kiri.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah menyetujui pembayaran gaji penuh. Kemudian, Volksmarine Division juga tidak dibubarkan dan diakui sebagai unit resmi penjaga revolusi, serta pasukan pemerintah ditarik keluar dari Berlin Pusat. Bentrokan antara Volksmarine Division dan pasukan pemerintah ini menyebabkan nyawa 60 hingga 70 orang melayang, termasuk sekitar 11 warga sipil dan 30 tentara dan pelaut. Beberapa gedung di sekitar Lustgarten hancur atau terbakar akibat tembakan artileri ringan. Pertempuran ini juga mengguncang moral publik. Rakyat menilai bahwa Ebert telah menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Di titik ini, USPD yang merupakan kaum sosialis kiri moderat benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap Ebert. 3 menteri dari USPD mengundurkan diri dari pemerintahan Ebert pada tanggal 29 Desember 1918, memutus koalisi kiri yang sempat terbentuk. Ini menjadikan pemerintahan Ebert hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu SPD. Setelah keluar dari pemerintahan Ebert, USPD tidak otomatis berpihak ke Spartakus Bund. Mereka masih terbelah secara internal. Hanya sayap kiri USPD yang simpati terhadap Spartakus Bund dan akhirnya bergabung. Merespon kegagalan revolusi sosial dan keluarnya USPD dari pemerintahan Ebert, Spartakus Bund dan kaum kiri radikal segera mengadakan kongres di Berlin pada tanggal 30 Desember 1918. Kongres ini dihadiri sekitar 100 delegasi dari Spartakus Bund dan kelompok kiri independen lainnya. Pada tanggal 1 Januari 1919, mereka resmi mendirikan Kommunistische Partei Deutschland atau KPD. Pemimpin utamanya Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, dan Wilhelm Pieck. KPD menolak pemilu Majelis Nasional yang akan diselenggarakan pada Januari 1919 dan menyerukan revolusi lanjutan untuk merebut kekuasaan rakyat. Pada tanggal 4 Januari 1919, pemerintah Ebert memecat Emil Eichhorn, kepala polisi Berlin. Eichhorn adalah anggota USPD sayap kiri dan bersimpati pada kaum revolusioner radikal. Kaum buruh dan Spartakus Bund menganggap pemecatan ini sebagai provokasi politik untuk menyingkirkan unsur revolusioner dari kekuasaan. Seruan demonstrasi kemudian dikeluarkan oleh Komite Revolusioner yang merupakan gabungan KPD, USPD Berlin, dan Dewan Buruh Radikal. Hasilnya, pada keesokan hari tanggal 5 Januari 1919, sekitar 200.000 hingga 500.000 buruh dan tentara turun ke jalan di pusat Berlin. Suasananya sangat tegang. Massa membawa bendera merah dan meneriakkan slogan kekuasaan bagi Dewan Buruh dan tentara. Kemudian aksi massa berubah menjadi pemberontakan spontan. Kelompok bersenjata kiri revolusioner mulai menduduki kantor surat kabar besar seperti Forwards yang merupakan koran SPD dan juga koran-koran besar lainnya. Tidak hanya itu, jalur telepon dan pos di beberapa titik juga diambil alih oleh kaum kiri. Tapi sebenarnya di internal kaum kiri sendiri ada komando yang tidak jelas. Liebknecht ingin meneruskan revolusi, tetapi Rosa Luxemburg menilai saat itu kondisi sebenarnya belum siap. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Januari 1919, kaum revolusioner mulai memperkuat barikade di distrik-distrik buruh seperti Schenenviertel, Lichtenberg, dan Wedding. Mereka juga menyerukan mogok umum dan menyerbu beberapa kantor pemerintah. Namun, banyak buruh yang hanya mau ikut demonstrasi saja tanpa ada niatan untuk bertempur. Di sisi lain, pemerintah Ebert mencoba untuk bernegosiasi, tetapi gagal karena pihak revolusioner kiri menuntut Ebert untuk mundur.
Dalam waktu yang sama, Freikorps atau pasukan paramiliter sayap kanan mulai dikumpulkan oleh Menteri Pertahanan pemerintahan Ebert, Gustav Noske. Ebert dan Gustav Noske melihat pemberontakan ini sebagai ancaman besar terhadap jalannya pemilu. Ebert takut jika kaum kiri revolusioner akan menggulingkan pemerintahan sementara dan membatalkan rencana pemilu yang akan diadakan secara demokratis tak lama lagi. Pada tanggal 9 Januari 1919, Gustav Noske memimpin operasi militer besar untuk merebut kembali Berlin dari tangan kaum kiri revolusioner. Pasukan Freikorps dan unit-unit tentara reguler menyerang distrik yang dikuasai kaum kiri. Mereka menggunakan artileri ringan, mortir, dan senapan mesin melawan buruh bersenjata ringan dan warga-warga sipil. Pertempuran terjadi di jalanan Berlin dan berlangsung dengan sangat brutal. Hingga akhirnya, pada tanggal 12 Januari, kekuatan pemberontak kiri berhasil dihancurkan. Ribuan orang ditangkap dan ratusan nyawa melayang. Setelah kekalahan militer, Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg bersembunyi di Berlin. Mereka kemudian ditemukan oleh Freikorps di Hotel Eden, Wilmersdorf beberapa hari setelah kekalahan. Keduanya ditangkap, diinterogasi, dipukuli, lalu didormati tanpa pengadilan. Luxemburg dipukul dengan popor senjata, disot di kepala, dan tubuhnya dibuang ke kanal Landwehr. Karl Liebknecht dieksekusi di Taman Tiergarten dengan alasan melarikan diri. Eksekusi ini menandai akhir simbolis dari revolusi Spartacus. Setelah kaum kiri revolusioner mampu dibungkam dengan keras, pemerintah Ebert bisa menyelenggarakan pemilu Majelis Nasional pada tanggal 19 Januari 1919 dengan suasana yang lebih kondusif. Pemilu ini akan memilih anggota Majelis Nasional yang akan bertugas untuk menyusun konstitusi baru Jerman setelah kekuasaan monarki Jerman berakhir. Semua warga Jerman, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia lebih dari 20 tahun, berhak memilih dan dipilih. Ini adalah pertama kalinya perempuan di Jerman diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilu nasional. Jumlah kursi yang diperebutkan ada 423 kursi di Majelis Nasional. Sistem pemilihan menggunakan sistem proporsional penuh atau perwakilan berdasarkan suara secara nasional. Pemilu ini diikuti lebih dari 20 partai, tetapi hanya 5 partai saja yang terlihat dominan. Hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal. SPD memenangkan 163 kursi atau 37,9% suara, dengan kata lain mendapatkan suara mayoritas. Zentrum, Partai Katolik Konservatif Moderat, mendapatkan 91 kursi atau 19,7% suara. DDP, Partai Demokrat yang liberal dan progresif, memperoleh 75 kursi atau 18,5% suara. DNVP, Partai Pendukung Monarki dan Nasionalis Kanan, mendapatkan 44 kursi atau 10,3% suara. USPD, Partai Sosialis Kiri yang Demokrat, mendapatkan 22 kursi atau 7,6% suara. Dan partai-partai kecil lainnya harus berbagi dengan 28 kursi atau 6% suara. Hasil ini memperlihatkan bahwa ternyata mayoritas rakyat Jerman menolak ekstremisme kiri dan kanan. SPD, Zentrum, dan DDP mendapatkan 76% suara, kemudian membentuk koalisi Weimar, basis utama pemerintahan Republik. USPD dan KPD yang memboikot pemilu ternyata hanya punya pengaruh kecil secara nasional. Mereka hanya berpengaruh di kalangan revolusioner kota-kota besar saja seperti di Berlin, Bremen, dan Munich.
Sedangkan DNVP yang merupakan pendukung setia monarki Jerman ternyata kalah jauh. Ini menandakan bahwa monarki Jerman telah kehilangan legitimasi publik. Setelah pemilu bisa terlaksana dengan damai, sidang Majelis Nasional pun kemudian mulai diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 1919 di kota Weimar, bukan di ibu kota Berlin. Kota Weimar dipilih Ebert untuk bersidang karena alasan keamanan. Kota kecil di wilayah Thuringen ini dinilai relatif aman dan jauh dari pusat gejolak revolusi. Dari nama kota inilah yang kelak memberikan nama kepada Republik Baru yang konstitusinya disusun di kota ini juga. Setelah beberapa hari bersidang, akhirnya Majelis Nasional memilih Friedrich Ebert sebagai presiden atau Riksdag Presiden. Philipp Scheidemann, rekan Ebert dari SPD, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan setara dengan Perdana Menteri. Kabinet Scheidemann terdiri dari koalisi 3 partai moderat, yaitu SPD, Partai Katolik Zentrum, dan Partai Demokrat Liberal DDP. Ini kemudian dikenal sebagai Koalisi Weimar. Majelis juga kemudian membentuk Komisi Konstitusi yang diketuai oleh Hugo Preuss, seorang profesor hukum publik dan tokoh liberal dengan anggota perwakilan dari partai-partai utama. Tugas komisi ini adalah menyusun rancangan konstitusi baru Republik Jerman untuk menggantikan struktur monarki kekaisaran yang sudah runtuh. Setelah hampir 5 bulan pembahasan, pada tanggal 31 Juli 1919, Majelis Nasional secara resmi mengesahkan Konstitusi Republik Weimar yang sudah disusun oleh Komisi Konstitusi. Ini sebenarnya tidak bulat keputusannya, ada 75 suara yang menolak dan kebanyakan dari sayap kanan dan sayap kiri yang sama-sama menentang bentuk republik. Konstitusi Weimar memang memilih Republik Demokratis Liberal sebagai bentuk negara. Semua kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan melalui parlemen dan presiden. Presiden dipilih secara langsung setiap 7 tahun dan parlemen dipilih secara langsung dan proporsional. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan ke presiden. Warga negara berhak atas jaminan kebebasan individu, hak sosial, dan perlindungan hukum. Länder atau negara-negara bagian Jerman tetap eksis, tetapi kekuasaannya lebih terpusat. Setelah Konstitusi Weimar disahkan, ada harapan besar yang berkembang di kalangan rakyat Jerman. Konstitusi Weimar dianggap sangat progresif yang akan menjamin hak pilih universal termasuk bagi perempuan, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sosial ekonomi pekerja. Banyak kaum intelektual, seniman, dan buruh terdidik menyambutnya sebagai awal era baru Jerman yang lebih adil. Namun, euforia ini tidak akan bertahan lama. Apa yang akan terjadi dengan Jerman setelah berdirinya Weimar, lalu bangkitnya Nazi dan Hitler, hingga kemudian dimulainya Perang Dunia Kedua? Tunggu di konten selanjutnya.